warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back sahabat muslimah di channel YouTube Darut Tauhid Official. Nah, kali ini saya, Yuni Puspitasari, akan mengajak para muslimah sekalian untuk bertemu dengan seorang dokter, seorang muslimah, dan seseorang yang energik. Di mana di sini di Klinik Jasmine MQ Medica. Seperti apa sih kelanjutannya? Yuk ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Wit, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, bagaimana? Sampai nyampe ke Jasmine ini jalan-jalannya. Iya nih dokter, mau ngobrol-ngobrol sama dokter, boleh kan ya? Boleh, ayo tuh duduk yuk. Iya siap dokter. Apa yang mesti saya obrolkan teh? Kita buka masker dulu ya dok ya? Boleh. Gimana? Sini aja deh. Ya, sini aja Gimana? dokter. Alhamdulillah nih sahabat muslimah, saya sudah berhadapan dengan Dokter Wit, sudah duduk santai ya. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang bersama beliau terkait persiapan bulan Ramadan ya. Nah, terkait khususnya adalah terkait kesehatan begitu ya. Nah, untuk Dokter Wit sendiri, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat muslimah. Izin saya bacakan ya dokter? Boleh. Ya, jadi pertanyaan pertama itu adalah karena Dokter Wit ini kan Masya Allah sangat energik begitu ya. Kemudian aktivitasnya sangat padat begitu ya, praktik. Masya Allah menangani orang-orang yang melahirkan begitu ya. Nah tapi masih tetap energik Masya Allah. Nah kira-kira apa sih rahasianya dok begitu untuk para muslimah begitu ya, apa sih tipsnya seperti itu? Alhamdulillahalamin sih sebetulnya ya, kalau kegiatan para muslimah ataupun kita sebagai ibu ya, sebagai orang tua di rumah juga sebetulnya ya, sebagai istri juga ya. Jadi pada dasarnya memang kita pertama kali adalah harus membagi semua kegiatan tersebut. Walaupun memang sambil praktik, di rumah juga mengurus rumah tangga. Dan juga yang pertama adalah kita harus ikhlas. Itu dulu. Karena jujur kalau tidak dengan keikhlasan ya, kadang-kadang kan menjadi pekerjaan itu jadi lebih berat. Jadi kalau memang keikhlasan, itu semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Walaupun kita dalam keadaan capek, senang, kadang-kadang lelah, kadang ibu hamilnya kan bermacam-macam ya. Nah, dengan begitu sebetulnya harus kita ada pengaturannya. Jadi memang betul harus ada makanannya yang kita makan, asupan gizinya, karena kita juga jaga malam, kadang sampai rumah masih menyiapkan ya di rumah tangga ya. Kemudian juga kembali lagi ke rumah sakit dengan segala kegiatan, ngobrol-ngobrolnya, kegiatan lainnya. Yaitu prinsip dasarnya, setelah kita jalani dengan ikhlas ya mungkin sekali akan lebih terasa ringan. Jadi setelah itu ya paling vitaminnya juga harus dimakan ya, olahraganya juga. Jadi nomor satu adalah kalau ilmunya di kedokteran memang exercise, olahraga ya, teratur. WHO sih ngajurinnya 150 menit, tapi kita sebetulnya sebagai wanita aja minimal 30 menit seminggu 3 kali itu sudah cukup. Coba teteh nanti tanya sama pemirsa, seringnya 30 menit seminggu 3 kali aja terlewat gitu ya. Nah kemudian kan ada mengatur juga bagaimana pola tidur berbeda-beda. Jadi memang kalau contoh sunnah Rasul juga kan nggak mungkin sama ya. Kita mau Rasulullah tuh kalau tahajudnya juga sampai 2 jam ya kalau kita baca ceritanya dari hadis-hadis ya. Tetapi kan kita akan menimbang sendiri, oh iya saya udah pulang jam 1 malam, harus istirahat juga, tetap insya Allah ibadah. Berarti besok bukan mungkin ya, dikurangi aktivitas prakteknya. Kadang-kadang memang dibatas, minta cuma 25 orang supaya kita punya waktu. Nah seperti juga sahabat-sahabat muslimah di sini nanti mengatur masing-masing, yang di rumah tangga, ada yang mengajar kan, ada juga yang mengurusi hal-hal lain ya dengan pekerjaan rumah tangga bersatu juga dengan pekerjaan kantor, ada juga yang mengurusi usaha. Jadi memang harus ada learningnya ya, ibadahnya, terus kemudian kegiatan untuk diri sendirinya, dari asupan gizi makanannya juga, dan juga istirahatnya gitu ceritanya. Jadi panjang ya.
sekali, Masya Iya, Allah. nggak apa-apa. Soalnya begitu ceritanya kalau misalnya mau mengatur ya. Kalau disebut energi sih, ya kadang-kadang ya seperti ini. Tadi memang kebetulan dari kemarin maraton 5 lahiran, ya tidak nyangka semua harus ikhlas karena yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diukur memang. Saya kira hari sudah tadi malam jam 10 malam, ini contoh benar karena barusan sekarang mau ngobrol. Jam 10 malam itu sudah saya pikir beres. Sampai di rumah baru tidur 1 jam. Dok, mohon maaf yang di rumah sakit Hermina mau bukaan 7, berangkatlah. Lahiran sampai setengah 2, sampai rumah setengah 3, sekalian mau sholat aja dulu. Karena tadi tidur-tidur ayam di mobil. Yang di Melinda lagi dok, bukaan 6, ya sudah berangkat. Tahajudnya ya kebetulan hari ini, bukan untuk kesombongan, cuman bercerita saja ya di Melinda tadi. Sampai lahir pas subuh baru pulang. Kemudian istirahat sebentar. Tadi di sini ada yang perdarahan, saya kuret. Lanjut ke Melinda tadi operasi. Nah, habis itu saya bilang ke Kimia Farma, contohnya tempat praktek mohon diundur besok, saya mau tidur 1 jam 2 jam gitu. Jadi mengatur diri sendiri memang berbeda-beda, tapi harus dihitung. Karena tadi malam saya maraton, hari ini saya tidak mau praktek. Saya minta yang di Kimia Farma mundur besok aja, Kamis sebelum ke Jasmine. Jadi pasiennya juga diberitahu mau semua pindah, dan yang hari ini untuk praktek siang di Rumah Sakit Melinda saya pindahkan ke habis asar. Gitu cara mengaturnya sendiri. Jadi kepada teteh-teteh, sahabat-sahabat akhwat semua, ya mengaturnya itu memang masing-masing. Jadi nggak bisa jadi contoh, tapi minimal pengaturan tentang diri kita sendiri harus diatur, harus dibagi untuk rumah tangga. Nanti kan sore harus pulang makan bersama suami gitu. Ya harus tiap orang mengaturnya berbeda-beda, tetapi prinsipnya harus sama. Mengukur kemampuan masing-masing. Saya nggak ngantuk tidur 2 jam. Teteh-teteh yang biasa tidur 5 jam mungkin malah pusing kalau cuma 2 jam, ya begitu. Itu suaranya juga ada serak sedikit karena semalam nggak nyangka lahiran, jadi dari kemarin 5. Ya biasanya juga nggak begitu. Ini kebetulan aja mau ngobrol disuruh contoh banyak kelahiran untuk malam ini. Iya, Luar gitu. biasa ya, Masya Allah, sahabat muslimah, begitu padat sekali aktivitas dari Dr. Wit ini, tapi Masya Allah amalan ruhiyahnya juga diperkuat begitu ya. Itu yang menjadi salah satu kekuatan begitu ya untuk menjalani aktivitasnya. Bahkan tidurnya pun tidak banyak seperti kita, mungkinnya kita kebanyakan 8 jam begitu ya. Dr. Wit, Masya Allah, cukup dengan 2 jam saja, tapi Masya Allah ya bisa mengatur semua aktivitasnya dengan baik. Masya Allah. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya, pertanyaan berikutnya itu adalah terkait bagaimana dengan penyusunan menu makan di rumah dok? Ada yang harus disiapkan secara khusus nggak? Untuk Ramadan terutama ya. Betul. Kalau Ramadan sih sebetulnya ya, kalau anak-anak sih ya, walaupun anak-anak sudah besar loh udah jadi dokter, tapi setiap kali akan bilang gini, Mami mau buka puasa aku pengen ini, termasuk es kopior apa. Saya hanya bilang gini, boleh ibu siapkan tetapi harus dimakan supaya jangan lapar mata. Saya suka memberi contoh banyak, ayo lihat ke bawah yang masih makannya hanya sehari sekali, jangan lihat ke atas. Saya suka nyontohkan begitu aja sama anak-anak saya supaya dia lebih bersyukur. Pokoknya bukan lebih bersyukur, harus terus bersyukur aja apapun yang terjadi. Jadi dengan ibadah Ramadan ya, kalau makanan sih sebenarnya kita kan butuh energi. Teorinya adalah bulan puasa suci Ramadan ini sangat baik untuk seluruh tubuh kita kan, dengan istirahat lambungnya, dengan istirahat ususnya beberapa jam saja. Itu seperti yang bahasanya detox ya, seperti ilmunya, walaupun di medis itu tidak ada detox. Ilmunya di medis adalah untuk mengatur semua sirkulasi tubuh dengan baik gitu. Tapi di ilmu negara lain ada yang nyebutnya detox. Nggak bisa dibersihkan, jantungnya ya segitu-segitu saja, livernya segitu-segitu saja. Sudah 24 jam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semua ya, dengan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki deh. Nah itu kalau kita pada saat Ramadan kita cuma memindahkan waktu makan kok ya, yang bisa pagi, siang, sore, malam juga kan mau tidur suka pada ngemil. Nah nanti harus diatur makannya kan dari buka puasa, habis sholat isya makan lagi, mau tidur biasanya makan tapi mengurangi yang karbohidrat kalau tidak mau terlalu ngantuk. Karena karbohidrat itu bikin ngantuk, tapi proteinnya boleh waktu habis buka puasa makan ceplok telur 2 tuh boleh, karena 1 ibu 1 buat energi. Kalau orang hamil ya 1 ibu 1 untuk calon bayinya gitu. Tapi ada beberapa yang menyatakan dari literatur juga kalau memang ibu hamil dengan saum harus diatur betul. Syaratnya ibu dan bayinya juga baik gitu. Itu aja.
Dan kalau untuk sahabat-sahabat semua ya untuk mengatur makanan itu sebetulnya kurang lebih sama, cuman dengan butuh energi. Betul, beberapa yang menimbulkan energi yang lebih adalah contohnya air gula merah. Gula putih terlalu banyak bikin batuk atau tenggorok. Jadi kalau gula merah, kemudian mineral-mineral cairan termasuk kurma dan makanan yang manis-manis memang perlu. Karena kalau tidak kita akan pusing. Contoh yang mudah adalah waktu teman-teman sahabat ini pernah SD, kalau upacara pusing kan sama gurunya suruh minggir, dikasih teh manis, suruh upacara lagi. Itu adalah cara bahwa air gula itu dalam 10 menit itu bisa menyerap. Jadi kalau misalnya agak lemas, waktu begitu maghrib, setelah sholat, setelah dengan kurmanya dan lain-lainnya, harus minum air gula memang. Cairan ya, bukan nasi mie roti, karbohidrat yang cairan yang lebih cepat, ya kadar gulanya tinggi. Nanti kalau karbohidrat yang nasi roti itu menjadi metabolismenya 2 kali, harus menjadi lemak dulu, baru menjadi gula. Gitu. Jadi makanya kalau mau lebih banyak energi, yaitu diaturnya pada saat buka dan sahur lebih banyak yang cairan gula manis ya. Betul juga memang dari gula merah, ditambah lagi jenis makanannya sih macam-macam ya, dari bubur kacang hijau, kolak ataupun kopi gula merah, silahkan saja. Cuman lebih banyak gitu, memang lebih banyak karena kita energi di pagi sampai sorenya kita harus tetap harus tetap aja kan pekerjaan yang kita lakukan hari-hari. Jadi yang kalau saya mungkin prakteknya ya tidak, kalau Ramadan memang tidak praktek di malam, ditarik ke pagi, tapi kan yang melahirkan kapan saja. Pokoknya sudah pernah ngalamin deh waktu pada saat sholat Id setengah selesai pernah, baru salam pernah, waktu itu dari Masjid Iqib ngepot ngebut karena ada yang lahir di bidan, tidak lahir melintang karena segera ditolong operasi. Pernah juga keburu selesai sholat Id karena waktu itu ibunya darah tinggi mau kejang jam 5, jadi disiapkan operasi setengah 6, selesai jam 7. Pernah juga ngalamin, kan tidak menjadi masalah kalau memang itu ibadah juga ya, gitu aja. Jadi prinsip dasarnya kembali lagi kalau Ramadan sih keikhlasan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Jadi lebih nyaman nanti Ramadannya, gitu. Ya Allah, iya. Berarti intinya asupan gizi tetap terpenuhi begitu tetap, dok ya? Iya. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah begitu ya, ketika berbuka dan sahur itu memakan dan meminum yang manis-manis begitu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ya dok ya. Nah terkait olahraga nih dok. Nah jadi kalau di bulan Ramadan ini kan kita tetap harus olahraga dok ya. Cuman olahraga yang seperti apa nih yang cocok gitu? Kalau memang banyak aktivitas, olahraganya adalah dikuranginya dengan yang hanya senam ringan atau jalan kaki. Sebenarnya ada hitungannya 5.000 langkah ya, tidak selalu harus berlari. Nah, beberapa mengambil sore hari sebelum buka puasa, seminggu ada yang 2 kali, mengurangi aktivitas sore karena siangnya sudah bekerja atau yang mengerjakan rumah tangga dengan segala macam lah. Ada juga kan yang masih sekolah, ada juga yang ya dengan membagi ya, ada yang bekerja sambil sekolah dan segala aktivitas lah gitu. Tapi memang dikurangi yang aktivitas fisiknya karena nanti terlalu lelah kan gitu. Jadi kalau terlalu lelah juga setelah buka puasanya nanti sholat tarawihnya tidak konsen lagi ya. Biasanya kalau makan terlalu banyak sholat maghrib udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Begitu biasanya. Jadi memang dikurangi olahraganya sedikit, tetapi tetap memang beberapa sih saya pernah tanya, ada juga yang karena biasa dia berenang di tempat yang muslimah, dok asal mau ketelan katanya, ya udah nggak usah lah, jangan yang macam-macam lah, sayang juga ya, bulan sucinya cuma 1 bulan, saya bilang gitu. Baik, kalau begitu, Masya Allah ya. Ternyata olahraga pun memang harus tetap dilakukan begitu ya di bulan suci Ramadan, tapi memang tidak boleh berlebihan begitu dok ya. Iya. Dan dilakukan pada saat sore hari menjelang buka puasa. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah sahabat muslimah sekalian, walaupun bulan puasa, bulan Ramadan ya kan, itu tidak boleh menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasanya begitu ya, dan tetap menjaga asupan gizi dan juga diawali dengan yang manis-manis seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Dr. Wit atas waktunya. Sahabat muslimah, saya izin pamit undur diri. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah ngobrol-ngobrol nih sama
Dr. Wit terkait persiapan Ramadan. Semoga bermanfaat ya sahabat muslimah, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sahabat muslimah sekalian. Semoga menjadi amal jariah. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.